Salam jumpa lagi dengan saya Ari Santoso. Pada video kali ini Power System Series saya bahas mengenai load test diesel genset secara forward sinkron. Forward sinkron adalah sinkronisasi satu atau beberapa genset terhadap busbar utama yang sudah dialiri tegangan dari utilitas. Hal ini umum dilakukan oleh pembangkit dengan mode operasi base load. Sedangkan back sinkron adalah sinkronisasi busbar utama yang sudah dialiri dari satu atau beberapa genset terhadap utilitas. Hal ini umum dilakukan oleh genset saat pergantian dari genset ke utilitas agar tidak terjadi kedip terputus sesaat. Mengapa kita memerlukan load test pada genset? Yaitu untuk mengecek beberapa sistem yang melekat pada genset serta sistem kelistrikan secara keseluruhan dan reliabilitasnya, apakah siap pakai pada saat dibutuhkan, terutama genset yang difungsikan sebagai backup atau emergency. Operator harus paham bagaimana mengoperasikan sistemnya, karena ada beberapa kemungkinan skenario yang dapat terjadi, sehingga operator harus siap siaga terhadap semua skenario tersebut. Kemudian pemahaman mengenai beban listrik dilihat dari load profile-nya, baik itu yang bersifat harian maupun yang bersifat musiman, serta tidak ketinggalan tentunya soal pemeliharaan yang berkelanjutan. Tes performa disarankan dilakukan secara periodik, yaitu setiap antara 20 hingga 40 hari. Dengan demikian trendingnya dapat diketahui. Untuk diesel genset perlu diperhatikan parameter minimum load yang tergantung dari masing-masing pabrikan. Biasanya sekitar 30% atau 45% jika dilengkapi dengan turbocharge untuk menghindari kondisi underload yang merugikan bahkan dapat merusak dan mengurangi umur operasi engine yang intinya karena tidak tercapai suhu operasi optimal sehingga pembakaran yang terjadi kurang sempurna. Kemudian faktor kecukupan load yang tersedia yaitu dengan mempelajari profil beban harian sehingga tercapai dalam kisaran 50-80% atau bahkan 110% dari kapasitas dari genset yang akan dites, sehingga tidak diperlukan tambahan beban berupa load bank yang umumnya adalah harus sewa. Beban yang terhubung dengan busbar tidak perlu dimatikan atau terputus kecuali jika terjadi keadaan darurat atau gangguan. Ini hanyalah sekedar contoh atau ilustrasi saja. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, skenario pembangkitan dan pendistribusian energi listrik bisa bervariasi tergantung konfigurasinya. Semakin rumit konfigurasinya, maka skenario yang mungkin terjadi semakin banyak, sehingga operator wajib memahami beberapa skenario tersebut. Dari contoh di sebelah kiri terlihat dari busbar 20 kV, terdapat dua buah trafo distribusi ke bus 400 volt. Dari sisi desain diharapkan adanya redundancy jika salah satu trafo distribusi tidak beroperasi, bisa digantikan oleh trafo distribusi satunya. Dalam hal ini, jika kedua trafo distribusi tersebut dioperasikan, maka rata-rata bebannya maksimum 50% dari total beban maksimum yang ada. Tentunya diperlukan manuver switching di sistem kelistrikannya di sisi LV. Operator mampu menganalisa load profile yang terjadi, misalnya dari load profile harian dan musiman dapat dianalisa jika terjadi suatu anomali. Dengan demikian operator dapat menilai kecukupan dari ketersediaan beban yang ada untuk pengetesan. Berikut animasi aliran energi listrik dari pembangkit utilitas sampai ke beban. Dalam hal ini hanya ada satu trafo distribusi yang aktif, sedangkan yang satunya tidak aktif. Dalam hal desain, satu trafo distribusi ini mampu untuk menanggung semua beban yang ada. Jadi pemilihan kapasitasnya saat desain harus tepat. Biasanya genset sebagai sistem backup sudah dilengkapi dengan controller yang terintegrasi yang bisa diatur disetting secara otomatis sehingga memudahkan kerja operator. Namun jika diperlukan, operator dapat melakukannya secara manual jika sistem yang otomatisnya tidak bekerja. Pengaturan daya dari genset perlu dibatasi sehingga tidak terjadi ekspor energi ke utilitas, terutama jika genset tidak diperuntukkan untuk mengirim kelebihan daya ke utilitas. Jadi dari analisa load profile, berapa beban yang tersedia untuk pengetesan genset.
genset start, menunggu proses sinkron, mulai mengambil beban sebagian dan perhatikan beban listrik di sisi utilitas. Setelah tes selesai dilakukan, catat hasil performa setelah tes yang dapat dibandingkan dan dianalisa lebih lanjut dengan hasil tes sebelumnya, terutama untuk feedback pemeliharaan yang diperlukan. Kesimpulan, kondisi performa genset termonitor dengan baik, terutama yang difungsikan sebagai backup pada saat kondisi emergensi. Menghemat biaya karena tidak perlu menyewa lagi load bank. Fuel tidak tersimpan terlalu lama di tangki, menghindari kadaluarsanya. Mengurangi tagihan listrik karena energi listrik yang dibangkitkan, meskipun harus dihitung terhadap ongkos pengeluaran biaya fuelnya. Sebagai feedback untuk persiapan pemeliharaan preventif maintenance. Mohon diklik subscribe ya, dan sampai berjumpa pada video season series berikutnya. Sekian dari saya dan terima kasih.